Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalan. Muslimin dan muslimat, anak-anak dan cucu-cucuku yang saya sayangi, majlis-majlis ta'lim yang saya kasihi, sahabat-sahabat, semoga sesama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah saya perkongsian ilmu pada kali ini saya bawakan satu tajuk banyak-banyak mengingatkan mati. Ini tandanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita, supaya kita banyak-banyak mengingat mati. Sebagaimana dalam hadisnya, iksiru min zikri hazihil lazat. Seulang balik, iksiru min zikri hazimil lazat. Yang ahli bahasanya dalam bahasa kita, banyak-banyaklah kamu mengingat yang memutuskan kelazatan. Yakni al-maut, yaitu ya mati. Maksudnya banyak-banyak kita mengingat mati. Apabila kita sudah mati, segala kelazatan yang ada di dunia ini, baik makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, atau semua sekali yang lazat, tidak akan terasai lagi kelazatan itu apabila kita sudah mati. Kita tentunya saja sebagai umat Islam yang beriman ini, kita yakin bahwa kelazatan yang sediakan Allah SWT di surga nanti, yaitu melihat akan zatnya yang wajibal wujud. Begitulah disebutkan dalam hadis An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian banyak-banyak mengingat mati ini diingatkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu gunanya atau hikmahnya, iksiru min zikri hazihil lazan fa innahu yumahisul zunub wa yuzahidu fid dunya. Maksudnya banyak-banyaklah kalian mengingat akan memutus kelazatan atau dikatakan mati itu. Sesungguhnya hikmahnya supaya kamu dihapuskan segala dosa yang kamu lakukan dan kamu boleh zuhud dan kepada dunia ini. Maksud zuhud itu tidak terlalu tamak kepada dunia atau kebendaan. Bahkan Syekh Al-Munabi yang mendefinisikan zuhud ini, yaitu dapat mengusai nafsu keinginan kepada dunia semata-mata dan takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, zuhud dunia ini, kita hidup dunia ini tidak untuk dunia semata-mata dan sebaliknya pula tidak untuk akhirat semata-mata. Di dalam satu hadis disebutkan, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim, baginda menyebutkan laisa bi khaikum man tarakat dunyahu di akhiratihi wala li akhiratahu li dunyahu. Maksudnya, bukanlah kamu dipandang baik yang meninggalkan dunia untuk kebaikan kamu, sebaliknya pula untuk meninggalkan akhirat untuk dunia kamu. Itu kamu bukan dipandang sebagai umat Islam yang baik. Akan tetapi yang dikatakan umat Islam yang baik itu, dia mendapat kedua-duanya. Bahkan hendaknya dijadikanlah fa'inad dunya balaghun ilal akhirah. Maksudnya dunia itu dijadikan jembatan untuk mencapai kebahagiaan kita di akhirat nanti. Selanjutnya Nabi mengatakan, wala takuna kallan 'alan nasi. Jangan kamu menjadi beban kepada manusia. Kalau kita, akhirat kita kejar dan dunia ini yang kita ambil, itu nanti
Atau sebaliknya pula, dunia ini yang kita tinggalkan, akhirat saja tujuan yang kita tuju. Contohnya saja sebagai kita asyik beribadah ke masjid saja pagi, petang, siang, malam. Kemudian begitu juga asyik berdakwah saja ke mana-mana sampai melalaikan tugas kita sebagai suami kepada anak istri dan anak-anaknya. Itu namanya membuat satu beban kepada manusia yang lain. Karena kita tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita itu. Kemudian selanjutnya, kalau dunia saja untuk kita ambil, dunia ini mengikut nafsu tak puas-puasnya. Sampai Nabi membayangkan bahwa law kana li ibnu Adam wadiyani min zahabin la batagha salisan. Maksudnya, sesiapa sudah ada baginya, bagi anak Adam itu, bagi manusia itu, 2 lembah emas, itu kepunyaan dia. Namun dia tak puas mengikutkan nafsunya, la batagha salisan. Akan mau pula dia lembah emas yang ketiga lagi. Padahal kalau dibandingkan dengan 2 lembah emas ini, maksudnya sudah cukup kaya lah. Ya. Sudah cukup kaya, boleh membuat bangunan yang tempat tinggal yang baik, memberi kendaraan yang bagus, begitu juga membantu kepada fakir miskin, bahkan boleh membantu kalau sampai ke Palestina sana. Dengan dua lembah emas itu saja. Tetapi nafsu itu tak puas juga. Dia mau yang lembah ketiga lagi. Lembah emas yang ketiga itu dia masih mau lagi. Padahal mungkin pada lembah yang ketiga ini bukan punya dia lagi itu. Tapi karena tak puasnya, siapa punya tak pedulilah dia. Tetapi hendak dia dapat ini juga. Sebab itulah maka Nabi mengingatkan kepada kita ni supaya banyak-banyak mengingat akan mati ini. InsyaAllah kalau kita selalu ingat kepada mati, kita tak lupalah di mana kita ini akan mati. Malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Tentu kita tak lupa demikian itu. Sebab yang kita bernyawa ini pasti akan mati sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 57. Begitu juga didapati di dalam surah Al-Araf ayat 34 yang bunyi ayat ini sama, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaihi turja'un. Maksudnya semua yang bernyawa ini pasti akan mati, kemudian kepada Allah Ta'ala jugalah kamu akan dikembalikan. Kita datang pada Allah, pastinya kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mati ini tak dapat kita tentukan entah bila masanya, entah sekejap lagi, ya, entah waktu malam nanti, atau waktu pagi besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Mati ini memang tidak kita ketahui. Itu adalah dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 36, begitu juga saya dapati di dalam surah Yunus ayat 49 yang mengatakan walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang maksudnya bagi setiap umat itu ada ajalnya. Maka apabila datang ajal itu tak dapat ditangguhkan walau sesaat, begitu juga tak boleh minta dahulukan walau sesaat. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imankan yang demikian itu. Yang kata-kata ajal ini maksudnya habis masa. Kalau masa hidup kita habis masanya jadi matilah, ya. Bahkan kalau yang berkuasa apabila sudah sampai ajal kekuasaannya itu menjadi rakyat jelata lah. Begitu juga yang kaya sudah sampai ajal kekayaannya itu menjadi papa kedana. Itu sudah banyak
kenyataan yang sudah kita lihat, kita dengarkan dengan telinga kita. Contohnya sajalah, semasa di Aceh dahulu kena tsunami, ya. Bukan sedikit yang kaya di sana tu, tetapi kekuasaan Allah Ta'ala sudah menentukannya. Kekayaan itu walaupun dia masih hidup lagi, tetapi sudah papa kedana lah sudah itu. Itu sebagai contoh bagi kita. Jika hal-hal demikian itu, ajal yang tidak kita ketahui ini, hendaklah kita siap sediakan bekalan kita, di mana Tuhan ingatkan kepada kita, fatazawwadu fa inna zadi taqwa. Maksudnya sediakanlah bekalan kamu itu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala tegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ajal kita tak tentu bila masa kedatangan ajal kita itu. Ya. Kemudian begitulah selanjutnya, di mana masalah ajal ini tak dapat ditentukan masanya, dan kemudian kita tak tahu bilakah mati kita itu akan sampai. Walaupun kita berusaha sampai-sampai kadang-kadang supaya jangan kita mati, dikawal oleh polis, ditempatkan di dalam benteng yang kukuh, tetapi kematian itu tetap juga ada. Itulah dikatakan Tuhan di dalam surat An-Nisa ayat 98, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yang maksudnya, di mana saja kau berada, akan mendapati kamu akan kematian itu, walaupun kamu tinggal di dalam benteng yang kukuh dan kuat. Begitu jugalah bahwa ajal kita ini atau kematian kita ini kita tidak tahu di mana nanti apa yang kita di mana ditempatkan kita. Apakah umpamanya kalau mati di kampung halaman atau mati di perantauan, itu tak dapat kita ketahui. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 34 mengatakan, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maksudnya, kamu tidak dapat mengetahui apakah yang kamu buat untuk hari besok. Tak ada kita dapat ketahui. Rencanakan yang boleh, tetapi kepastiannya tak tahu kita apa yang kita buat besok. Kemudian begitu juga kamu tak tahu, kata Allah SWT, di mana bumi kamu yang kamu akan dimatikan. Itu hak Allah Ta'ala, begitu disebutkan surat Luqman. Karena itulah maka kita dituntut dalam Islam ini, sesuatu yang akan datang jangan kita lupa membaca insya Allah. Insya Allah begini aku buat besok, insya Allah begini aku buat, insya Allah begini. Ya, pakaikanlah kalimat insya Allah itu. Cuma jangan salah, saya pesankan sedikit lah ya. Jangan salah menggunakan kalimat insya Allah ini. Insya Allah itu sesuatu yang akan datang. Tapi banyak juga yang membuat kesalahan menggunakan insya Allah. Contohnya ada tetamu yang datang lah misalnya, ya. Kita tengah makan, kita persilakan, sama-sama makan, ya. Tapi ada kadang-kadang dia menjawab, insya Allah saya sudah kenyang, insya Allah saya sudah makan. Itu salah menggunakan kalimat insya Allah. Karena sudah itu tidak ada digunakan kalimat insya Allah, tapi insya Allah ini digunakan adalah yang akan datang. Itulah sedikit saya ingatkan. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat dan hadis yang saya bacakan ini sudah dapat dipahami. Maka lebih baiklah saya ingat supaya nanti insya Allah ada di dalam surah apa namanya Profesor Ahmad Baqi. Ada di sana satu nyanyi yang tajuknya Selimut Putih. Ya, mudah-mudahan dapat nyanyi Selimut Putih itu dapat kita insafi apa pesanan-pesanan beliau. Setakat itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah lah. Dan tajuk yang mengingat mati ini akan saya sambung lagi. Mungkin 2-3 tajuk lagi ya. Tapi masa ini cukuplah dahulu sampai sekian. Saya tutup saya dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman birahmatika ya hanan wa ya manan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.